Tradisi budaya Asmat Papua telah mengenal Tuhan dan surga sejak ribuan tahun lalu. Fumeripits dipercaya sebagai manusia pertama, sementara setiap arwah menempuh perjalanan menuju safar alam surga yang abadi. Budaya Asmat Baduy Marapu Parmalim Dayak bukan animisme dinamisme, tapi jejak peradaban spiritual tinggi Nusantara yang terekam di Borobudur. Bayangkan Anda adalah manusia pertama di bumi. Anda sendirian, terdampar dan kesepian. Pasti bingung ya? Banget. Apa yang Anda lakukan? Nah, kalau Anda adalah Fumeripits dari mitologi Asmat, Anda nggak meratapi nasib. Anda memahat patung-patung kayu, bikin drum tifa, terus main musik yang begitu magis, sampai patung-patung itu hidup dan menari. Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Misi kita hari ini mau membongkar sumber-sumber yang akan mengubah total cara Anda memandang sistem kepercayaan asli Nusantara. Karena selama ini kan catatan kolonial itu sering banget mereduksi budaya suku Asmat di Papua sekedar sebagai animisme primitif gitu ya. Benar, padahal mereka punya konsep teologi yang luar biasa matang. Narasi kolonial itu sering banget salah baca konteks. Betul sekali, menghormati alam itu malah disalahartikan sebagai nyembah berhala. Padahal bagi suku Asmat, ritual mereka itu sebenarnya upaya ngebangun jaringan komunikasi metafisika yang kompleks banget sama leluhur. Yang akarnya ya bisa kita tarik langsung dari mitos penciptaan Fumeripits tadi. Bagian penciptaan itu yang paling bikin saya kagum sih. Getaran musik tifa, ngelepasin sendi patung yang kaku, pose wenet gitu ya sebutannya, terus jadi manusia pertama. Fumeripits ini kayak bertindak sebagai semacam DJ kosmis purba gitu loh, di mana musik dan seni bener-bener jadi nafas kehidupan. Tapi dari semua material, kenapa dia harus pakai kayu ya? Nah, pemilihan kayu itu bukan cuma kebetulan estetika aja. Suku Asmat itu mengidentifikasi anatomi tubuh mereka secara metaforis dengan pohon. Kaki itu kayak akar, badan itu batang pohonnya, dan lengan itu cabangnya. Oh, masuk akal juga. Tubuh dan alam jadi satu kesatuan organik ya? Iya, jadi memahat kayu itu tindakan sakral, semacam teknologi transfer nyawa, biar roh punya tempat bersemayam yang nyambung sama alam. Menarik banget. Tapi ini bikin saya mikir sih. Kalau manusia Asmat tercipta dari kayu dan musik, terus gimana mereka memahami kematian? Maksudnya, pas nyanyiannya berhenti gitu. Gini, mereka membagi struktur alam semesta ke dalam 3 dunia yang saling terhubung. Ada Ochapinmi, ini dunia fisik tempat kita hidup. Terus Dampu, semacam alam transisi buat roh yang baru meninggal. Dan terakhir Safar. Safar ini surganya ya? Betul, surga kekal tempat arwah leluhur damai. Tapi titik kritisnya ada di fase transisi tadi. Roh bisa terjebak di Dampu kalau urusan di dunia belum selesai. Kayak misalnya kematiannya belum dibalas atau ritual adatnya belum tuntas. Wah, bahaya dong kalau terjebak lama di situ. Sangat. Roh yang frustrasi di alam transisi ini diyakini bisa merusak keseimbangan kosmis, bisa memicu gempa bumi atau bahkan wabah penyakit di dunia manusia. Tunggu, saya agak kesulitan ngebayangin proses penyelesaiannya. Catatan sumber, kita kan nyebutin kalau suku Asmat bikin tiang bisji, itu patung kayu 5-8 meter dari pohon yang sengaja dibalik. Akarnya di atas kan. Kenapa harus repot-repot melanggar hukum alam gitu? Iya, karena akar yang menghadap ke langit itu fungsinya sebagai tangga metafisika. Bayangin aja, tiang bisji ini bukan cuma patung, tapi kendaraan lintas dimensi. Oh, jadi akarnya menjangkau Safar gitu. Tepat, fungsinya buat narik roh yang terjebak di Dampu biar bisa naik. Dengan begitu, keharmonisan kosmis 3 dunia itu bisa pulih lagi. Jadi intinya tiang bis ini arsitektur spiritual buat nyebrangin jiwa melewati 3 dunia tadi ya. Keren sih. Tapi tunggu dulu, konsep 3 dunia dan surga ini kok kedengarannya sangat familiar ya? Bukannya ini mirip banget sama konsep di pulau-pulau lain di Nusantara? Anda jeli banget. Kalau kita lihat struktur arsitektur 3 tingkat ini, kita bakal nemuin pola sejarah yang mengejutkan waktu kita tarik garis lurus dari pesisir Papua ke Pulau Jawa. Coba kita bedah Candi Borobudur deh. Selama ratusan tahun, interpretasi kolonial kan ngotot kalau 160 panel relief di kaki candi itu murni adaptasi teks Karma Wibangga dari India. Iya, bukannya itu yang memang selalu diajarin di buku-buku sejarah standar kita? Sayangnya begitu.
Tapi pas diteliti lagi, nyatanya cuma 23 panel yang bener-bener cocok sama teks India itu. Hah? Serius? Cuma 23? Terus apa cerita dari 137 panel sisanya? Relief sisanya itu justru ngegambarin realitas dan lanskap lokal Nusantara kita. Secara struktur, 3 tingkat Borobudur itu merepresentasikan Bawanatraya. Kosmologi 3 alam Nusantara maksudnya? Wah, ini berbagi DNA yang sama persis dengan Dampu, Oyo Capinmi, dan Safar milik suku Asmat dong. Resonansinya emang sekuat itu. Konsep 3 alam berjenjang ini, bawah buat roh belum suci, tengah buat manusia hidup, dan atas buat entitas ilahi, itu juga jadi fondasi Sunda Wiwitan di Jawa Barat dan Batak Parmalim di Sumatera loh. Ditambah lagi, ada inskripsi kuno di Borobudur bertuliskan Svarga. Yang secara fonetik dan filosofis selaras banget sama surga Safar di Papua ya. Benar sekali. Ini gila sih. Ini bener-bener aha momen buat Anda yang lagi dengerin. Alih-alih terpecah belah, dari ujung Sumatera sampai Papua, Nusantara itu disatukan sama sebuah peradaban rohani yang sangat maju. Advaya atau ketunggalan mutlak itu udah mengakar kuat jauh sebelum agama-agama pendatang masuk. Fakta-fakta ini nunjukin kalau leluhur kita di berbagai pulau itu udah merumuskan arsitektur spiritual yang komprehensif banget. Mereka nggak meraba-raba dalam gelap, tapi memetakan perjalanan jiwa secara sistematis. Luar biasa. Dan ini bawa kita ke pemikiran buat Anda renungkan hari ini. Kalau budaya asli purba kita, dari ukiran magis Asmat sampai relief raksasa Borobudur, udah menyimpan pemahaman serumit dan sedalam itu tentang harmoni alam semesta dan perjalanan menuju cahaya ilahi, seberapa banyak sih porsi buku sejarah modern kita yang sebenarnya cuma kesalahpahaman masa lalu yang sekarang nunggu untuk Anda pelajari ulang? Tradisi budaya Asmat Papua telah mengenal Tuhan dan surga sejak ribuan tahun lalu. Fumeri Pits dipercaya sebagai manusia pertama, sementara setiap arwah menempuh perjalanan menuju Safar, alam surga yang abadi. Budaya Asmat Baduy Marapu Parmalim Dayak bukan animisme dinamisme, tapi jejak peradaban spiritual tinggi Nusantara yang terekam di Borobudur.